Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Sapitri, NIM 22002129 dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya dari video pembelajaran Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD. Baik, sekarang kita akan membahas tentang distorsi pesan dalam komunikasi organisasi. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu distorsi. Distorsi pesan adalah gangguan, bisa disebut dengan gangguan yang ada pada akhirnya dalam proses komunikasi yang sifatnya mengganggu proses komunikasi yang terjadi. Jadi distorsi itu berupa gangguan atau hambatan yang terjadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan. Titik pertama distorsi itu adalah dalam proses penyampaian atau transmisi pesan. Transmisi pesan itu sama dengan distorsi. Berarti pada si pelaku, pada si subjek, pada si komunikator. Berarti distorsi itu adalah gangguan atau transmisi pesan yang pada si pelaku, pada si subjek, pada si komunikator dengan lawan bicaranya. Ada penyebab distorsi pesan itu dalam distorsi pesan tersebut dalam organisasi. Yang pertama itu hambatan fisik. Misalnya jarak antara komunikasi dengan lawan bicara. Atau misalnya contohnya ketika di dalam kelas guru yang sedang menerangkan di depan papan tulis dengan murid yang sedang duduk di paling belakang. Itu terdapat jarak antara sang komunikator dengan komunikan tersebut. Itu merupakan hambatan fisik. Jadi penyebab terjadinya gangguan itu bisa berupa dengan jarak antara komunikator dan komunikan. Yang kedua itu seorang komunikator harus memprediksi jika komunikasi terjadi di ruangan. Artinya bisa memastikan bisa memastikan kapasitas suara yang diperlukan agar bisa terdengar dan tersampaikan dengan baik. Lalu ada distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan, yaitu saluran distribusinya yang panjang dalam organisasi. Misalnya jenjang struktur organisasi atau birokrasi yang bertele-tele, sehingga menyebabkan ada bagian komunikasi yang putus akibat terlalu panjangnya transmisi tadi. Jadi semakin panjangnya transmisi akan menghambat efektivitas komunikasi kita terhadap lawan bicara kita. Lalu yang kedua itu ada distorsi dalam menerima pesan atau receive pesan. Itu berupa hambatan fisik juga, seperti komunikator harus jeli membaca seperti apa lawan bicaranya. Dalam keadaan mereka, jika tidak intens dan tidak selektif, bisa memicu terjadinya distorsi. Jadi dalam distorsi dalam menerima pesan itu bisa berbicara dalam keadaan mereka yang tidak intens. Jadi jika tidak intens itu bisa jadi misalnya sang komunikator itu tidak bisa membaca lawan bicaranya, itu akan terjadi miscommunication. Ada juga hambatan mental terkait perbedaan intelektual, kapasitas kemampuan, pendidikan, dan tentu saja dapat menghambat pertukaran informasi atau pikiran ketika berkomunikasi. Jadi, kita dapat berasumsi, bersimpati, berempati bahwa
bahwasanya kita berada di keadaan mereka. Ada juga distorsi dalam mengerti. Yang pertama itu berbeda latar belakang, usia, jenis kelamin, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Bisa menjadi penyebab gangguan. Yang kedua itu interpretasi, berbedanya interpretasi kata. Jadi, pemaknaan terhadap kata yang berbeda itu menjadi gangguan yang tidak sedikit atau menjadi distorsi pesan yang kita sampaikan. Sinonim di sini berguna untuk mengarahkan pemaknaan kata untuk konversi budaya. Di belakang penyebab distorsi tersebut pasti ada cara menanggulanginya atau cara mengurangi distorsi dalam organisasi. Distorsi pesan dalam organisasi. Organisasi dalam lembaga itu harus mengupayakan banyak hal. Yang pertama itu persepsi. Persepsi antara pengirim dan penerima pesan harus disamakan pemahamannya. Strateginya adalah ketika akan melakukan komunikasi antara lembaga, contohnya seseorang dengan klien itu harus dicari atau diolah. Kita berbicara dengan siapa, sehingga dalam mempersiapkan bahan yang akan kita sampaikan atau kita bagikan yang berupa pesan itu bisa diterima oleh sang komunikan, sehingga dalam mempersiapkan bahan yang akan dibagikan sesuai dengan kapasitas mereka. Yang kedua itu presisi. Ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman antara komunikator dan komunikan. Setiap gambar, grafik yang ditampilkan harus disertai dengan presisi yang jelas. Begitu pula dengan kredibilitas. Orang-orang yang menerima pesan harus dapat dipercayai karena memang inti pesan. Jadi kita jadi kredibilitas ini sangat berpengaruh dalam menyampaikan pesan terhadap orang lain. Semakin tinggi kredibilitas seseorang, semakin meyakinkan orang untuk mempercayai pesan atau informasi yang disampaikannya, dan ini berpengaruh. Maka, kredibilitas menjadi acuan yang akan menjadi penyebab dari distorsi. Lalu ada juga melakukan pengendalian diri. Dan kita menggunakan, contohnya dengan kita menggunakan tata bahasa yang baik ketika kita sedang merasa kurang rileks atau stres atau gimana, atau kurang mempersiapkan diri, kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita bisa mengendalikan perasaan kita atau diri kita agar komunikasi berjalan dengan baik. Tuh hubungan antara seorang komunikator dan komunikan itu harus berhubung dengan baik agar komunikasi atau pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Hubungan antara seorang komunikator kepada komunikan sangat berpengaruh pada keefektifan komunikasi. Dalam membangun hubungan baik, kita harus membuat atau membangun kedekatan emosional. Dalam kriteria ada 3 hal untuk mendengarkan. Yang pertama itu mendengarkan isi, yaitu hanya memahami hal-hal pokok dari pesan. Yang kedua itu mendengarkan kritis, berarti memahami dan mengevaluasi pesan. Yang ketiga itu mendengarkan aktif atau empati, memahami perasaan yang disampaikan, kebutuhan pembicara, mengandaikan diri bahwa seolah-olah kita menjadi komunikator. Betapa sulitnya sang komunikator berbicara di depan banyak orang, tetapi sang komunikan tidak mendengarkan dengan baik, atau betapa sulitnya dan betapa tidak enaknya diacukan, sehingga kita bisa menghargai sudut pandang komunikator. Ada juga pendengar yang baik. Sebagian besar tergantung pada kemampuan kita untuk mengenali. Misalnya, bila seseorang mendengar langsung menarik kesimpulan, maka pendengar tersebut masuk ke dalam pendengar yang menutup pikiran terhadap tambahan.
Yang kedua itu ada pendengar yang berpusat pada diri sendiri. Biasanya mengalihkan pembicaraan. Yang terakhir itu ada seseorang pembicara. Menurut penelitian, seseorang yang berbicara 120 sampai 150 kata per menit dalam situasi biasa. Tetapi pikiran seseorang dapat memproses informasi yang didengar. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Selebihnya mohon maaf apabila saya belum bisa menyampaikan dengan baik. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk para orang-orang yang menonton video ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.